Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Franz Magnus Luceno. Bab 4. Apa itu hukum? Dalam bab yang lalu, kita melihat beberapa segi dalam paham legitimasi karena hal legitimasi akan menjadi persoalan di latar belakang pembahasan dimensi politis manusia selanjutnya. Dalam 5 bab berikut, saya akan membahas dimensi pertama dalam dimensi politis itu, yaitu hukum sebagai lembaga penata normatif kehidupan masyarakat. Bab 4 ini merupakan semacam pengantar karena problematikanya belum termasuk filsafat hukum dalam arti yang sesungguhnya. Di dalamnya saya membicarakan ciri-ciri dan sifat-sifat hakiki hukum. Baru dalam 4 bab berikut lagi kita memasuki pokok pembahasan etika hukum di sini. Masalah hak dan batas wewenang hukum. 1. Sekedar pengantar. Bagaimana andai kata tidak ada tatanan hukum? Apabila kehidupan kita berjalan biasa-biasa saja, kita jarang berpikir tentang hukum, bahwa hukum juga menyangkut kita sendiri. Baru kita sadari apabila misalnya pada satu pagi buta pagar rumah kita mulai dibongkar oleh bulldozer milik sebuah perusahaan real estate, atau kita dikeluarkan dari tempat kita sudah bekerja sejak 10 tahun tanpa peringatan sebelumnya dan tanpa diberi pesangon 1 sen pun, atau kita di tengah malam dijemput ke kantor polisi dan terus diinterogasi tetapi tidak diberitahu penyebab kita ditahan. Kalau kita tertimpa musibah semacam itu, mendadak hukum menjadi jangkar pengharapan kita. Kalau kita hidup dalam negara hukum, pengemudi bulldozer langsung akan menghentikan pembongkarannya begitu kita mengancam akan mengadukan dia ke pengadilan. Majikan akan dapat saya paksa untuk memberi pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku, barangkali bahkan untuk mempekerjakan saya kembali. Dan dalam waktu 24 jam saya akan harus dibebaskan oleh polisi, kecuali mereka dapat meyakinkan hakim yang berwenang bahwa mereka mempunyai alasan yang sah untuk menahan saya. Dan saya akan menikmati bantuan hukum yang sepenuhnya. Tetapi apabila hukum tidak berjalan dalam negara saya tidak akan dapat berbuat apa-apa. 2. Kekhususan norma-norma hukum. A. Norma-norma hukum dan norma-norma lain. Apa itu hukum? Hukum itu suatu sistem norma-norma yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, bersama dengan norma-norma sopan santun dan moral. Norma-norma hukum termasuk dalam kelompok norma umum kelakuan manusia. Di samping norma-norma umum itu terdapat juga berbagai macam norma khusus, seperti aturan-aturan permainan atau segala macam norma teknis. Norma-norma yang terakhir disebut khusus karena hanya berlaku dalam wilayah atau pada waktu yang tertentu saja. Misalnya, peraturan kampus sebuah universitas dapat saya lupakan sesudah saya meninggalkannya, dan seusai pertandingan sepak bola. Bagi pemain sepak bola pun tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak memegang bola dengan tangan. Tetapi dari aturan sopan santun, kewajiban moral dan ketentuan hukum saya tidak dapat lari. Walaupun norma-norma itu berbeda dari masyarakat ke masyarakat, namun di mana-mana 3 sistem norma itu ada, dan kalau kita bosan dengan negara kita dan lari ke negara lain, peraturan-peraturan sopan santun, moral dan hukum lain sudah menanti kita. Itulah sebabnya 3 macam norma itu disebut umum. Apa yang membedakan norma-norma hukum dari norma-norma umum lainnya? Jawabannya sangat sederhana. Kalau kita berlaku kurang sopan, kita barangkali akan dipukul orang. Kalau kita berlaku tidak bermoral, misalnya selalu mengejek orang yang cacat fisiknya, kita akan ditegur atau dijauhi orang. Tetapi kalau kita melanggar hukum, kita akan ditangkap, dihadapkan ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman. Jadi perbedaan antara norma hukum dan norma-norma lain tidak terletak dalam isinya, melainkan dalam sanksi yang akan dikenakan atas pelanggarannya. Tindakan yang sama dapat melanggar baik norma hukum maupun norma sopan santun dan moral. Misalnya, kalau di sebuah resepsi saya mencopet bros dengan intan berlian dari dada Ibu Menteri Negara yang merupakan tamu terhormat, saya tidak hanya bertindak dengan kurang sopan, melainkan juga melanggar norma moral, jangan mencuri, dan bahwa perbuatan saya juga melanggar hukum akan paling lambat saya ketahui pada saat saya ditangkap polisi. B. Kekhasan norma-norma hukum. Dengan bertolak dari pengertian itu, kita dapat menentukan norma-norma hukum secara lebih terinci sebagai himpunan norma-norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan yang pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah. Mari kita memperhatikan penentuan ini dengan lebih teliti, bahwa norma hukum menyangkut kelakuan manusia
mau menggarisbawahi bahwa di dunia ini hanya manusia yang mempunyai hukum. Binatang tidak dapat mempunyai hukum karena hukum sebagai salah satu sistem normatif mengandaikan pengertian dan binatang tidak mempunyai pengertian. Bahwa hukum mengenai kelakuan dalam masyarakat mengungkapkan bahwa hukum mengandaikan adanya orang lain. Hukum hanya dapat menjadi operatif dalam komunikasi dengan manusia-manusia lain. Ciri hukum yang distintif adalah bahwa pelaksanaan norma-normanya dapat dituntut dan pelanggarannya pasti ditindak. Saya tidak dapat menuntut agar orang yang berlaku kurang sopan terhadap saya ditindak, kecuali ia juga melanggar hukum. Tetapi kalau saya merasa bahwa hak yang saya miliki berdasarkan hukum dilanggar, saya dapat menuntut agar pelanggaran itu diberhentikan dan negara wajib menghentikannya. Istilah dapat dituntut terutama menyangkut hukum perdata yang tidak mengenai kejahatan, melainkan menetapkan hak-hak pihak yang terlibat dalam berbagai bentuk komunikasi dan transaksi. Kalau saya mengadu karena merasa hak saya terlanggar, negara tidak dapat menolak penanganannya. Negara wajib untuk memeriksa pengaduan saya, dan kalau saya memang berhak, hak saya harus terpenuhi sepenuhnya. Begitu pula masyarakat tidak membiarkan norma-norma hukum dilanggar atau dianggap sepi. Pelanggaran norma hukum dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya berupa perintah untuk memulihkan keadaan semula dan mengganti segala rugi yang disebabkan oleh pelanggaran hukum itu, melainkan ditambah hukuman. Fakta sendiri bahwa seorang anggota masyarakat tidak menghiraukan norma hukum terkena sanksi. Hukum adalah sistem norma-norma yang mau dijamin pelaksanaannya oleh masyarakat. Kalau perlu dengan tindakan paksaan. Dapat dipastikan bahwa masyarakat akan membuat segala apa yang perlu untuk menjamin ketaatan terhadap norma-norma hukum. Itulah yang dimaksud dengan penentuan bahwa pelanggaran norma hukum ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah. Penguasa yang sah adalah negara yang wajib untuk menjamin keberlakuan hukum. Untuk tujuan itu, negara mempunyai hak untuk seperlunya memakai paksaan fisik. Kecuali itu, norma-norma hukum dibedakan dari norma-norma umum lainnya oleh karena dalam negara modern, norma-norma hukum berasal dari tindakan perundangan eksplisit badan legislatif negara yang berwenang. Jadi, selalu dapat diketahui dengan persis sejak hari mana suatu norma hukum mulai berlaku. Begitu sebuah undang-undang diumumkan, maka suatu tindakan yang sebelumnya tidak apa-apa dapat dikenakan hukumannya. Ada segi lain yang khas bagi hukum, yang menjadi objek atau isi sebuah norma hukum, bukanlah suatu sikap batin, melainkan selalu suatu tindakan lahiriah. Misalnya, kalau hukum mewajibkan saya untuk membayar kembali utang saya, maka yang dituntut bukanlah suatu motivasi tertentu, melainkan hanyalah agar utang saya dibayar kembali. Hukum tidak mampu menuntut suatu sikap batin, melainkan secara hakiki mengenai tindakan lahiriah. Segi maksud subjektif atau motivasi seorang pelaku pelanggaran hanya dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan berat ringannya sanksi. Begitu pula termasuk paham hukum bahwa cara penjaminannya, termasuk penetapan sanksi atas pelanggarannya, ditetapkan secara hukum juga. Tindakan yang diambil oleh alat negara terhadap pelanggaran hukum tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus menurut hukum yang berlaku. Dari situ kelihatan bahwa norma-norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan bersama-sama merupakan satu tata tertib hukum dan hanya dapat dimengerti dari kesatuannya dengan tata tertib itu. Karena tata tertib hukum juga memuat norma-norma tentang pelaksanaan hukum itu sendiri. Tata tertib itu ternyata terdiri atas norma-norma tingkat 1 dan tingkat 2. Yang pertama dapat berupa kewajiban, misalnya untuk membayar pajak. Larangan, misalnya terhadap penyalahgunaan kekuasaan jabatan demi keuntungan pribadi, dan dapat juga berupa aturan prosedural bagi pergaulan, misalnya tentang bagaimana membagi waris. Norma-norma tingkat 2 menyangkut hukum sendiri, seperti bagaimana suatu perselisihan hukum harus ditangani, bagaimana pelanggaran hukum harus ditindak, dan bagaimana norma-norma hukum dapat diubah, dihapus, atau diciptakan baru. C. Hak. Dalam hubungan ini, ada baiknya kita sekaligus memperhatikan satu istilah yang sering akan muncul dalam uraian berikut, yaitu kata hak, bahwa saya berhak atas sesuatu sebagai bahwa saya dapat menuntutnya dan bahwa tuntutan saya ini wajib dipenuhi. Hak saya dapat berupa benda yang tidak boleh diganggu-gugat pihak lain atau tindakan yang berhak saya ambil tanpa dihalangi oleh orang, dan saya dapat mempunyai hak atas tindakan orang lain. Misalnya bahwa saya dibawa ke tempat tujuan oleh supir taksi yang sudah saya bayar sebelumnya.
Secara pendek, dapat dirumuskan bahwa suatu menjadi hak saya apabila saya dapat menuntut agar sesuatu itu diberikan kepada saya, dan apabila orang lain wajib untuk memberikan apa yang saya tuntut itu. Paham hak mengimplikasikan kewajiban keras pada pihak alamat tuntutan hak untuk menghormatinya. Walaupun tidak semua kewajiban menimbulkan suatu hak yang sebanding, karena manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun sebaliknya, setiap hak dengan sendirinya merupakan kewajiban bagi pihak lain. Paham hak dikembangkan sebagai sarana pelindungan manusia dalam keutuhannya. Sebagai makhluk jasmani, manusia terancam oleh paksaan kekuatan jasmani dan oleh gangguan terhadap prasyarat material kehidupannya. Dengan mengakui hak kita atas tindakan-tindakan dan benda-benda tertentu, masyarakat mengakui kedaulatan kita atas benda dan tindakan kita sehingga mengakui keutuhan kita sendiri. Karena hanya dengan berdaulat atas benda dan tindakan yang vital bagi kita, keutuhan kita dapat terjamin. Atas nama maksud baik, sesuatu yang sudah merupakan hak saya tidak boleh diambil atau diganggu. Misalnya apabila saya berhak atas warisan orang tua saya yang amat kaya, maka penyerahan warisan itu tidak boleh ditunda dengan alasan bahwa kekayaan yang mendadak itu akan merusak hak saya. Bahwa saya berhak untuk memperoleh sesuatu justru berarti bahwa sesuatu itu bagaimanapun juga merupakan hak saya. Dan oleh karena itu, bagaimanapun juga wajib diberikan kepada saya. Hormat terhadap manusia menjadi nyata dan konkret dalam hormat terhadap hak-haknya. Kita bicara tentang hak tidak hanya dalam konteks hukum, melainkan juga dalam konteks moral. Sifat hak tergantung dari sifat hukum yang mendasarinya. Apabila suatu hak berdasarkan hukum negara, seperti hak atas sebidang tanah, kita bicara tentang hak hukum. Hak itu diberikan kepada saya oleh masyarakat dengan mengesahkan hukum yang mendasarinya. Tetapi saya juga memiliki hak-hak moral, misalnya untuk dipercayai. Hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi manusia. 3. Faktisitas hukum. Mari kita kembali ke hukum. Kita telah melihat bahwa ciri khas hukum tidak terletak dalam isinya. Isinya dapat cukup berbeda dari negara ke negara, melainkan dalam kepastian pelaksanaannya. Ciri khas norma hukum adalah bahwa suatu pelanggaran tidak akan dibiarkan. Jadi norma hukum bukan norma yang hanya diharapkan berlaku atau sekadar dianjurkan oleh pemerintah, melainkan yang sungguh-sungguh berlaku, yang secara nyata menentukan kelakuan masyarakat. Ciri khas hukum ini menunjukkan bahwa bagi hukum faktisitasnya, kenyataan yang terdapat adalah unsur yang menentukan. Itu sangat berbeda dengan hal norma-norma moral. Apakah pengguguran isi kandungan secara moral dapat dibenarkan tidak tergantung dari apakah pengguguran itu dipraktikkan atau tidak dalam masyarakat, atau dari apakah mayoritas masyarakat menolaknya atau malah menyetujuinya. Tetapi kenyataan-kenyataan faktual ini sangat penting bagi status hukum normal tentang pengguguran itu. Meskipun ada undang-undang yang melarang pengguguran isi kandungan, apabila undang-undang itu dalam kenyataan dianggap sepi, jadi orang yang melakukannya tidak diambil tindakan walaupun diketahui, maka norma yang melarang pengguguran itu harus dikatakan secara hukum tidak berlaku. Umpamanya, kebetulan ada seorang pengamat dari bintang Sirius yang meneliti sistem hukum umat duniawi. Ia tentu akan melaporkan kembali ke universitasnya di Sirius bahwa dalam masyarakat dunia yang diselidikinya pengguguran tidak dilarang oleh hukum. Orang melakukannya tetapi tidak diapa-apakan, bahwa menurut bunyi huruf hukum orang yang melakukan pengguguran sebenarnya dihukum tidak relevan. Jadi suatu norma hukum belum dapat dikatakan berlaku asal sudah diperundangkan dengan resmi, melainkan hanya kalau norma itu dalam kenyataan memang dilaksanakan. Rambu lalu lintas yang membatasi kecepatan kendaraan pada 50 km per jam tetapi tidak digubris tidak merupakan norma hukum. Faktisitas termasuk paham eksistensi hukum sendiri. Jadi hukum merupakan suatu realitas yang faktual. Maka apakah suatu negara merupakan negara hukum atau tidak hanya tergantung dari kitab undang-undang yang pernah diresmikan dan belum ditarik kembali, melainkan juga dari apakah semua anggota masyarakat negara itu secara nyata diperlakukan menurut hukum yang resmi berlaku, artinya yang telah diperundangkan itu. 4. Pengakuan masyarakat.
Walaupun ada tidaknya suatu norma hukum tergantung dari apakah penguasa yang sah menjamin pelaksanaannya. Apakah sembarang tatanan normatif yang dipaksakan kepada rakyat sudah boleh disebut hukum? Atau dengan kata lain, apakah sudah cukup untuk menyebut suatu sistem peraturan tertentu sebagai hukum asal seorang penguasa memaksakannya kepada masyarakat? Ataukah suatu sistem peraturan baru boleh disebut hukum apabila juga diakui sebagai sah oleh masyarakat sendiri? Perbedaan antara dua sistem aturan itu besar. Yang satu hanya ditaati masyarakat karena takut ditindak, yang kedua karena dibenarkan oleh masyarakat sendiri. Tatanan pertama hanya diterima secara terpaksa. Begitu ancaman penguasa dikendorkan, masyarakat tidak akan menaatinya lagi. Sedangkan tatanan kedua ditaati karena masyarakat menyetujuinya. Di sini ancaman sanksi hanya berfungsi sebagai penunjang. Kesediaan masyarakat untuk tidak melanggar tatanan diamankan terhadap rongrongan nafsu atau kepentingan egois. Masyarakat sudah menyetujui tatanan ini dan memahami ancaman hukum sebagai pengimbang terhadap kekuasaan asosial gelap yang diketahui selalu mengancam ketekatannya yang sebenarnya baik. Kembali kepada hukum, kita dapat bertolak dari pertimbangan bahwa masyarakat tidak menghendaki hukum karena ingin kebebasannya dibatasi dengan segala macam aturan, melainkan karena tatanan hukum itu menjamin nilai-nilai bersama yang dianggap paling vital. Jadi, hukum berkembang dari kesadaran masyarakat bahwa hukum dibutuhkannya demi suatu kehidupan yang dinilai baik dan bermutu. Dengan demikian, dasar adanya hukum adalah penilaian masyarakat bahwa hukum itu diperlukan, walaupun hukum membawa pelbagai pembatasan dan pengorbanan, namun tetap dinilai baik kalau dibandingkan dengan keadaan tanpa hukum. Karena itu, masyarakat bersedia untuk menerima hukum, dan karena masyarakat juga sadar bahwa kadang-kadang kepentingan individual lebih kuat daripada penilaian itu, tatanan normatif itu dikokohkan dengan sistem sanksi yang, kalau itu perlu, memaksakan ketaatan anggota masyarakat yang tidak mau. Karena tatanan itu hanya berguna kalau semua terikat olehnya. Jelas bahwa bukan sembarang tatanan normatif yang dipaksakan boleh disebut hukum. Adanya akseptasi dan legitimasi sosiologis masyarakat termasuk hakikat hukum. Hukum adalah tatanan norma-norma yang dipastikan pelaksanaannya oleh negara, seperlunya dengan paksaan fisik, dan yang sebagai itu diakui sah oleh masyarakat. Penentuan ini sangat penting. Nilai hukum tidak terletak dalam pembatasan terhadap kebebasan masyarakat sendiri, melainkan dalam nilai positif yang dicapai melalui pembatasan itu. Secara tradisional, hal itu diungkap dalam tuntutan bahwa hukum secara hakiki harus adil. Pengakuan masyarakat adalah hakiki bagi hukum sebagai keseluruhan, tetapi tidak bagi masing-masing norma hukum sendiri. Ini karena pengakuan terhadap hukum sebagai lembaga normatif menyeluruh memuat kesediaan untuk juga menerima ketetapan-ketetapan hukum yang pada dirinya sendiri tidak disetujui. Seakan-akan dengan komentar undang-undang ini buruk dan saya benci padanya, tetapi karena sudah menjadi bagian hukum kita, maka saya wajib untuk menaatinya dan saya bersedia. 5. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan masyarakat terhadap pembatasan kebebasannya yang termuat dalam hukum berdasarkan kesadaran bahwa hukum mempunyai fungsi dalam usaha untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama yang baik. Apakah fungsi itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bertolak dari 3 ciri dasar manusia. Manusia itu adalah makhluk yang berakal budi, jasmani, dan sosial. Sebagai makhluk berakal budi, kelakuan manusia diatur secara normatif dan bukan secara instingtual. Kejasmanian manusia membawa akibat dalam 2 arah. Manusia membutuhkan benda-benda material agar ia dapat hidup, dan manusia dapat ditindas, ditaklukkan, atau diperkosa melalui medium kejasmanian. Sebagai makhluk sosial, manusia hanya dapat mewujudkan kehidupannya, bahkan menjadi diri dalam kebersamaan dengan orang lain. Kombinasi antara sifat jasmani dan sosial menciptakan suatu situasi yang memerlukan penataan normatif melalui hukum. Manusia membutuhkan benda-benda material hasil bumi ini, padahal benda-benda itu selalu berada di bawah hukum kelangkaan, sekaligus untuk mengolah hasil bumi sampai menjadi barang kebutuhannya manusia. Sebagai makhluk sosial harus bekerja sama. Kombinasi keharusan antropologis itu membuka kemungkinan konflik. Konflik persaingan dalam usaha untuk menjamin kebutuhan dalam situasi kelangkaan, dan konflik tentang pembagian kerja yang wajar, konflik keadilan.
Fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan itu dipecahkan dalam konflik terbuka, artinya semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan pihak-pihak yang terlibat. Hukum menjalankan fungsi ini dengan menyediakan suatu cara pemecahan konflik kepentingan yang berdasarkan suatu garis kebijakan atau norma yang rasional dan berlaku umum. Dengan adanya hukum, konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan dengan tidak membedakan antara kuat dan lemah. Orientasi ini disebut keadilan, maka termasuk fungsi hukum untuk memapankan kriteria keadilan. Jadi, hukum merupakan sarana pemecahan konflik yang rasional karena tidak berdasarkan fakta kekuatan kelemahan alamiah belaka, melainkan menurut kriteria objektif yang berlaku umum. Hal itu kelihatan kalau kita meninjau sistem-sistem hukum yang ada. Sistem-sistem itu sangat berbeda satu sama lain, tetapi dimanapun, apa itu hukum adat atau hukum modern yang seluruhnya ditentukan oleh negara dalam kedaulatannya. Apakah bersifat religius atau sekuler, hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama, seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu, yang sangat berbeda satu sama lain, struktur-struktur kerjasama, dan tukar-menukar yang adil dan seterusnya. Kelihatan bahwa bukan hanya pihak yang lemah mempunyai motivasi yang kuat untuk mendukung adanya hukum. Pihak yang lemah memang langsung beruntung dari adanya hukum, karena dalam hal-hal yang diatur oleh hukum, kelemahannya tidak lagi memainkan peranan dalam kedudukannya dalam masyarakat. Hukum berlaku bagi yang lemah dan kuat. Hal itu berarti orang lemah tidak akan kalah karena ia lemah, tetapi juga mereka yang merasa dirinya kuat dan secara langsung mengalami hukum sebagai kendala terhadap keinginan mereka untuk memaksakan suatu pemecahan konflik kepentingan demi keuntungan mereka sendiri. Secara tidak langsung dan dalam jangka panjang, kepentingan akan adanya hukum karena secara minimal bagi mereka pun adanya hukum menjamin suatu pemecahan konflik yang wajar dan dengan demikian dapat diterima. Kecuali itu, walaupun ia merasa kuat, namun ia tidak mempunyai jaminan bahwa ia tidak pernah akan berada dalam situasi di mana ia kalah kuat. Dengan adanya hukum, apa yang dimilikinya sekarang terjamin juga bagi situasi di mana ia relatif lemah. Dengan demikian, adanya tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak masyarakat. Maka ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Di luar batas-batas hukum, penggunaan kekuasaan tidak sah, dan di lain pihak hukum merupakan satu-satunya saluran penggunaan kekuasaan yang sah. Hidup bersama antar manusia tidak ditentukan oleh insting-insting otomatis dan juga tidak menurut peringkat kuat lemah, melainkan menurut norma-norma yang masuk akal yang berlaku bagi setiap orang, dan dengan demikian menghormati manusia menurut martabatnya sebagai makhluk yang berakal budi. 6. Ciri-ciri hukum. Dari pertimbangan tentang fungsi hukum, kita langsung dapat menarik suatu kesimpulan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan, dan adil karena pedoman kelakuan itu hanya menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Maka kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual menjadikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kita dapat mengatakan bahwa dua sifat itu termasuk paham hukum sendiri. Begriff des Rechts. A. Kepastian hukum. Kepastian hukum pertama-tama berarti kepastian dalam pelaksanaannya sebagaimana sudah kita bicarakan. Yang dimaksud ialah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga. Di sini termasuk bahwa alat-alat negara dalam menjamin pelaksanaan hukum bertindak sesuai dengan norma-norma tingkat 2 hukum sendiri.
Juga termasuk bahwa pengadilan mengambil keputusan melulu berdasarkan penilaian terhadap status hukum masalah yang diperkarakan dan tidak menurut kepentingan pihak tertentu. Maka keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan. Kepastian pelaksanaan hukum dengan demikian menuntut agar dalam perkara hukum kekuasaan eksekutif negara, pemerintah berada di bawah kekuasaan yudikatif dan dapat dipaksa untuk bertindak sesuai dengan hukum. Akan tetapi, agar hukum dapat dilaksanakan dengan pasti, hukum harus jelas. Para ahli bicara tentang kepastian orientasi. Jadi, kepastian pelaksanaan mengandaikan kepastian orientasi. Hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Itu berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keraguan-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Suatu aturan hukum yang kabur atau terlalu umum adalah buruk. Apabila misalnya tindak subversif dijadikan tindak kriminal tetapi tidak dirumuskan tindakan yang macam apa yang disebut tindak subversi itu, maka orang tidak tahu apa yang tidak boleh dilakukan itu. Norma macam itu tidak mendidik karena orang tidak tahu kekelakuan apa yang harus dijauhi. Sekaligus etikat baik penguasa akan dicurigai karena kekaburan perumusan menyediakan kemungkinan baginya untuk seenaknya mencap sebagai kriminal suatu sikap yang tidak disenangi. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subjektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Masyarakat selalu harus dapat mengetahui apa yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum dan apa yang tidak. Kepastian orientasi juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling terkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan. Jangan sampai apa yang dipersiapkan sekarang sesuai dengan hukum. 2 tahun kemudian dinyatakan terlarang dan orang mendapat rugi besar. Begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan. Di sini termasuk juga tuntutan bahwa undang-undang pidana tak pernah boleh dibuat berlaku surut. Menghukum seseorang karena ia melakukan sesuatu yang tidak dilarang pada waktu ia melakukannya, tetapi kemudian dinyatakan terlarang bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum. Pada umumnya berlaku bahwa suatu hukum yang akan membawa perubahan besar harus diadakan sedemikian rupa sehingga dapat diperhitungkan sebelumnya. Kalau pemerintah misalnya melarang impor mobil yang telah jadi, aturan itu seharusnya tidak diberlakukan pada mobil yang pada saat peraturan itu diumumkan sudah dikapalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu pengapalan itu. B. Keadilan. Sifat hakiki hukum yang kedua adalah keadilan. Tuntutan keadilan itu pun mempunyai 2 arti. Dalam arti formal, keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti material, dituntut agar hukum sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum itu berarti bahwa hukum berlaku untuk umum. Yang dimaksud bukan hanya bahwa hukum di seluruh dunia sama saja, atau bahwa hukum tidak mengenal pengecualian, melainkan bahwa setiap orang, entah siapapun dia, selalu diperlakukan menurut hukum yang berlaku. Setiap orang yang karena kedudukan, fungsi, atau norma-norma hukum akan diperlakukan menurut norma hukum itu. Jadi, kalau saya memakai jalan umum, peraturan-peraturan lalu lintas akan diberlakukan kepada saya. Karena peraturan lalu itu berlaku bagi siapa saja yang dapat disebut pemakai jalan. Apabila saya ditangkap dalam suatu pelanggaran, saya tidak dapat membela diri dengan argumen bahwa saya si Suseno dan bukan si Pairo. Kalau ada pengecualian, maka pengecualian itu sendiri harus termuat dalam aturan hukum yang bersangkutan, sehingga berlaku umum bagi yang dimaksud. Begitu misalnya dapat dibuat peraturan bahwa polisi bersepeda motor apabila sedang bertugas, boleh memakai jalan yang ditutup bagi kendaraan beroda 3 atau kurang. Jadi, di hadapan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak atas pelindungan hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Inilah yang dimaksud dengan asas kesamaan hukum dan atau kesamaan kedudukan di hadapan undang-undang. Namun, biasanya kalau kita bicara tentang keadilan hukum, maksud kita adalah keadilan dalam arti material. Isi hukum harus adil. Maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil, termasuk hakikat hukum sendiri. Suatu hukum yang tidak mau adil bukan hukum namanya.
Yang diperlukan dan diakui masyarakat bukan sembarang tatanan normatif, melainkan suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik dan wajar. Maka arah pelaksanaan keadilan adalah konstitutif atau merupakan prasyarat hakiki bagi manusia. Sebagaimana ditulis Gustav Radbruch, hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil. Bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Perlu kita perhatikan bahwa kita bergerak di tingkat faktual. Jadi yang kita persoalkan bukanlah pertanyaan etis tentang apa kriteria objektif keadilan, melainkan apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Kita bicara di sini tentang legitimasi sosiologis hukum dan bukan tentang legitimasi etis. Oleh karena itu, tuntutan keadilan dapat diterjemahkan ke dalam tuntutan bahwa hukum harus sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan. C. Kepastian dan keadilan hukum. Akan tetapi, tuntutan agar hukum sesuai dengan apa yang dianggap adil dalam masyarakat menuntut agar dalam setiap kasus di depan pengadilan, situasi konkret dan sosial sepenuhnya diperhatikan. Masyarakat tidak menilai menurut prinsip-prinsip abstrak, melainkan menurut apa yang dalam suatu situasi konkret terasa adil. Begitu misalnya masyarakat dapat saja menganggap suatu hukuman atas tindak pembunuhan tidak adil karena yang dihukum hanya para pelaksana fisik. Sedangkan autor intelektualis dibiarkan bebas karena keterlibatannya tidak dapat dibuktikan secara pasti. Jadi tuntutan keadilan memuat agar hukum dirumuskan secara luas agar hakim mempunyai kebebasan untuk memperhatikan semua unsur konkret dalam kasus yang dihadapi. Sedangkan kepastian orientasi menuntut agar hukum dirumus dengan sempit dan ketat agar tidak ada kekaburan sedikit pun. Tetapi makin sempit, ketat, dan terinci perumusan hukum, makin kaku hukum itu dan makin sempit ruang kebebasan hakim untuk memperhatikan berbagai faktor subjektif. Dengan demikian, mungkin saja bahwa suatu keputusan sesuai dengan norma-norma hukum, tetapi tidak sesuai dengan keadilan menurut pandangan masyarakat. Summa iustitia summa injuria, kata orang Romawi dulu. Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Di lain pihak, apabila hakim diberi terlalu banyak kebebasan, pintu terbuka bagi segala macam penyelewengan. Penyelesaian suatu kasus hukum akan tergantung dari mutu profesional dan integritas moral hakim dan tidak lagi dari peraturan hukum. Begitu pula agar hukum sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, hukum seharusnya terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, tetapi tuntutan ini bertentangan dengan tuntutan kontinuitas hukum. Jadi agar jangan cepat-cepat diubah. Ternyata antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan agar hukum sesuai mungkin dengan perasaan keadilan masyarakat terdapat ketegangan. Ketegangan ini termasuk hakikat hukum sendiri dan akan muncul kembali dalam pertentangan antara teori hukum kodrat dan positivisme hukum. Namun ketegangan itu tidak perlu menggagalkan cita-cita hukum. Hukum memang harus pasti, kepastian adalah dasar hukum. Tanpa kepastian, keadilan pun tidak dapat terlaksana. Tetapi kepastian tidak boleh dimutlakan. Agar hukum tetap adil, perlu ada keluasan.